Sudah ada grup-grup yang berangkat yang merupakan pilot project itu pada tanggal kloter pertama itu 1 November 2020 dan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk dapat berhadir di talk show persiapan umroh di era new normal. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan. Jadi tanpa memperpanjang mukadimah, jadi begini Ustaz, kita kan telah banyak mendengar berita di banyak media bahwa umroh sekarang ini sudah mulai dibuka. Apakah itu benar Ustaz? Baik, saya buka juga dengan mukadimah ya supaya kita berkeberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Susila semua dan sahabat-sahabat yang sangat merindukan kehadiran di depan Baitullah dan di dua tanah haram, Madinah Al-Munawwarah dan Makkahul Mukarramah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan oase kalau kita melihat sudah ada di depan mata kita ya. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Salawat beriring salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi Ustaz Rendra, memang dari media-media yang kita baca bahwasanya memang umroh itu sudah dibuka ya. Jadi fakta yang ada di lapangan, kita memang sudah 10 bulan absen terhitung tanggal 28 Februari 2020 ketika kerajaan melalui pemerintah Saudi Arabia mengumumkan bahwasannya Saudi Arabia itu lockdown. Artinya semua warga negara selain Arab Saudi dilarang masuk ke negara Arab Saudi kecuali orang-orang yang sudah memiliki izin tinggal atau iqamah dan ekspatriat yang ada di Arab Saudi sendiri tentunya. Dan kemudian kabar baik kita mendengar bahwasannya sudah ada pilot project ya. Pilot project ini umroh sudah aktif kembali ya, sudah ada grup-grup yang berangkat yang merupakan pilot project itu pada tanggal kloter pertama itu 1 November 2020 dan tanggal 3 November 2020 dan sampai hari ini grup umroh terus berdatangan ya, walaupun kita sampaikan tidak semua negara yang diizinkan masuk atau tidak semua negara mengizinkan warga negaranya untuk sampai ke Baitullah, ke Saudi Arabia, termasuk salah satunya yang diizinkan masuk adalah Indonesia dan Pakistan. Itu yang terjadi di gelombang-gelombang pertama ketika umroh dibuka gitu. Jadi alhamdulillah sudah kembali dibuka. Hanya saja mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita sikapi. Jadi Ustadz, kalau begitu jamaah ini sudah ada kembali angin segar lah kalau siapapun yang mau rencana berangkat. Dan ada juga berita yang menyatakan bahwa visa umroh itu sudah di stop atau kembali di stop. Apa itu benar Ustaz? Ya, itu makanya media juga mengabarkan ya, kalau kita baca kemarin di media-media bahwasannya itu statement dari Bapak Direktur ya, PHU dari Kementerian Agama Republik Indonesia, itu visa umroh setelah grup-grup awal di bulan November itu kembali ditutup gitu.
kan. Kalau kita amati itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah, ya, karena memang pada saat dikeluarkannya informasi bahwasanya visa ditutup, visa umroh kembali ditutup untuk sementara, itu hanya berlaku sekitar 2 hari saja. Dan itu hal-hal yang normal ketika sistem visa melalui sistem visa Makom dan sistem visa Safa itu upgrade sistem, mereka men-shutdown seluruh sistemasi, kemudian tidak dapat diakses selama 2 hari lebih kurang. Jadi makanya diinformasikan visa umroh ditutup, padahal tidak sepenuhnya ditutup. Setelah 2 hari kemudian visa kembali live, kembali bisa diakses. Jadi hanya untuk upgrade saja. Oh gitu Ustaz. Jadi bagaimana kalau dengan proses pemberangkatan dan administrasi serta pelaksanaan umroh ini, apakah sama Ustaz sebelum pandemi dan setelah pandemi Ustaz? Nah, ini yang perlu kita luruskan kembali ya, Ustaz Hendra. Memang kita banyak sekali melihat, membaca dan mendengar berita-berita bahwasannya sekarang tidak diperbolehkan umroh, kemudian hal-hal yang mempersulit jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi pada prinsipnya memang pasca pandemi, pasca lockdown bulan Februari yang lalu, ketika dibuka umroh sekarang ini memang banyak sekali perbedaan baik itu dari proses keberangkatan, administrasi dan lain sebagainya yang perlu kita jelaskan dan perlu kita edukasi ke jemaah. Artinya jangan karena pandemi kemudian kita tidak punya ikhtiar apapun. Jadi walaupun tetap dalam kondisi pandemi, ikhtiar seorang manusia itu memang harus tetap kita lakukan, dan ini juga sudah terjadi di beberapa negara. Ya, jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan, tapi dengan catatan bahwasannya kita juga yang paling utama niat kita berikhtiar itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walaupun pandemi, ikhtiar kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang utama. Ya. Kalau kita mengacu kepada proses pendaftaran jamaah 1 bulan sebelum hari ini memang masih ada aturan dari Kementerian Agama melarang untuk pendaftaran jamaah. Kenapa? Karena dari Arab Saudi tidak ada kepastian kapan kira-kira umroh mulai dibuka kembali. Nah, jadi di Kementerian Agama mengambil sikap untuk melindungi masyarakat Muslim khususnya untuk tidak serta-merta mendaftar ke travel yang menjanjikan akan berangkat pada tanggal-tanggal tertentu, gitu kan? Karena sejak pandemi ini tidak ada yang pasti. Cuman kita tetap harus optimis, marilah kan kita harus optimis bahwasanya ini pasti akan berakhir, pandemi ini pasti akan berakhir. Nah, jadi sekarang sudah dibuka, artinya kita sudah diberikan izin oleh pemerintah untuk kembali menyampaikan kepada jamaah kita sudah bisa berangkat umroh. Walaupun sekarang faktanya proses pemberangkatan umroh itu sangat berbeda dengan proses sebelum pandemi, ya. Contoh saja, jadi saya akan menjelaskan kita evaluasi dan kami menyampaikan kloter awal pilot project Arab Saudi yang membuka umroh pada tanggal 1 November, 3 November, 8 November, ya, itu sudah selesai dan sudah pulang, dan kemudian dilanjutkan kloter berikutnya. Ya, kalau kita mengevaluasi kloter keberangkatan umroh yang sudah selesai, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai calon jamaah umroh harus lebih excited, harus lebih memahami kondisi-kondisi yang sangat berbeda prosesnya dibandingkan yang sebelumnya, ya. Contoh saja, jadi saya akan menjelaskan kita evaluasi dan kami menyampaikan kloter awal pilot project Arab Saudi yang membuka umroh pada tanggal 1 November, 3 November, 8 November, ya, itu sudah selesai dan sudah pulang, dan kemudian dilanjutkan kloter berikutnya. Ya, kalau kita mengevaluasi
kloter-kloter keberangkatan umroh yang sudah selesai, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai calon jamaah umroh harus lebih excited, harus lebih memahami kondisi-kondisi yang sangat berbeda prosesnya dibandingkan yang sebelumnya. Ya, contohnya dari segi pendaftaran ya. Jadi saya coba urutkan, kalau dari pendaftaran itu hampir sama seperti biasa, hanya saja sekarang kita mencoba untuk menyampaikan kepada jamaah berapa sebenarnya harga umroh yang ada. Nah, itu harus dipastikan ke travel-travel tempat Anda mendaftar. Kemudian jangan sampai Anda diiming-imingi satu kepastian akan berangkat tanggal sekian gitu kan. Sekarang tidak bisa kita memastikan, tidak bisa menjamin 100%. Kalau kita menjanjikan berangkat tanggal 25 Desember misalnya, kemudian dipastikan 25 Desember itu pasti berangkat. Tidak ada yang pasti sekarang. Hanya saja dengan ikhtiar kita, dengan konsep dan proses yang sudah kita lakukan, itu 90% akan berangkat. Tapi tidak ada jaminan 100%. Kenapa? Karena nanti ada faktor hasil tes swab, ya, ada faktor kemudian visa yang berbatas. Jadi visanya itu sekarang ada kuotanya. Jadi tidak serta-merta bisa langsung ketika mendaftar janji tanggal sekian kemudian berangkat, tidak. Nah, dan kondisi kita kalau melihat memang salah satu dampak pandemi ini, sektor industri yang paling berdampak adalah industri penerbangan. Industri penerbangan juga sekarang sangat safety fair play ya, bermain itu sangat aman. Jadi kalau misalnya dengan kuota yang tidak mencapai 50% dari total seat yang mereka miliki, itu mereka tidak akan terbang. Kenapa? Karena kita tahu aftur yang mereka keluarkan, kemudian proses pajak, landing dan keberangkatan itu semua harus dibayar, tetapi sedangkan kos mereka atau jamaah orang yang mengisi, penumpang yang mengisi dalam pesawat itu tidak penuh. Jadi mereka tidak akan mengambil resiko untuk mengalami kerugian lagi. Jadi semuanya safe. Jadi kemudian kalaupun misalnya sudah ada yang menyampaikan berangkat tanggal sekian, Bapak Ibu mohon dipastikan bahwasannya ketika nanti itu pada hari H untuk keberangkatan, Bapak Ibu kemudian tidak jadi berangkat karena positif COVID atau segala macamnya yang berkaitan dengan hal-hal terkait dengan pandemi ini, maka biaya yang sudah dikeluarkan itu bisa ditarik kembali. Nah, jadi itu ada memang strategi-strategi yang kita lakukan supaya ini bisa mengakomodir jamaah yang sudah mendaftar. Jangan sampai nanti saya sudah bayar 20-30 juta, ternyata waktu COVID saya nggak jadi berangkat, kemudian uangnya hangus begitu saja. Tidak. Jadi ada strategi-strategi yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau kita mengacu pada kloter pertama dan kloter kedua keberangkatan Arab Saudi di 1 November dan 3 November kemarin, bisa dibilang itu berhasil dan bisa dibilang itu juga gagal. Kalau saya menyimpulkan, ini pendapat saya, menyimpulkan itu keberhasilannya hanya di bawah 50%. Memang berhasil umroh tapi sangat jauh dari hal-hal yang kita inginkan. Kenapa? Kalau kita mengacu, yang pertama, semua keberangkatan umroh pada saat ini harus menggunakan pesawat Saudi Arabia Airline ya, yang awal-awal November ya. Kalau yang Desember ini sudah ada mulai perubahan memang. Awal November kemarin harus menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines, dan bandara internasional yang disepakati dan yang setujui oleh pemerintah kita itu hanya bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita dari Aceh atau dari Medan, maka kita harus berangkat dulu ke Jakarta. Nah, dan sampai di Jakarta, jadi prosesnya itu kalau dari Banda Aceh untuk naik pesawat ke Jakarta kita melampirkan surat bebas COVID, yang baik itu rapid test ataupun swab test. Nah, kemudian ketika sampai kita ke Jakarta, di Jakarta itu harus dikarantina lagi paling sedikit 1 hari. Nah, jadi 1 kali 24 jam. Normalnya itu, safe-nya itu, amannya itu 2 kali 24 jam. Kenapa? Karena di Jakarta kita harus diswab kembali, diswab oleh lembaga-lembaga atau klinik-klinik yang sudah ditentukan oleh pihak Saudi Arabia Airlines. Jadi tidak sembarangan, tidak bisa kita mengambil swab dari Aceh misalnya, kemudian hasil swab itu kita tunjukkan untuk keberangkatan dengan pesawat Saudi Arabia, itu ditolak.
Dan hari ini kita harus sampaikan itu. Kalau kita lihat banyak ada video-video viral di YouTube, dia sudah punya tiket, sudah mau kembali orang-orang iqomah ya, jadi TKI yang bekerja di Arab Saudi, kemudian ingin kembali ke Arab Saudi, ternyata sampai waktu check-in di bandara di Jakarta itu ditolak karena dia tidak punya hasil swab atau hasil swabnya itu sudah expired. Jadi hasil swab yang boleh diterima adalah 1 kali 72 jam. Lebih dari 1 kali 72 jam, maka hasil swab itu, ya, surat bebas COVID itu akan ditolak, akan di-reject oleh petugas bandara yang dari Saudi Arabia Airlines. Nah, itu langsung di-reject. Jadi makanya kita harus paling sedikit sekali 1 kali 24 jam untuk tes swab di Jakarta, di karantina. Nah, satu lagi, kita juga harus pintar-pintar memilih tempat karantina di Jakarta, karena ada yang mahal, ada yang murah juga gitu. Jadi cobalah memilih, cobalah berkomunikasi dengan travel tempat Anda biasa untuk mendaftar umroh, bahwa saja pilihlah tempat karantina dan tes swab yang bekerja sama dengan travel. Saya yakin ketika ada korporasi ya, ada MOU dengan travel, dengan lembaga itu, baik itu pihak hotel yang tempat karantina ataupun lembaga klinik untuk swabnya, itu akan lebih murah ketimbang kita tiba-tiba datang, ya swab mandiri gitu kan. Nah, tiba-tiba datang ke bandara mau swab itu minimal harganya 1,8 juta. Itu kalau kita mandiri. Tapi kalau misalnya kita bekerja sama dengan travel, ya, ada yang 900.000, ada yang 950.000. Kemudian dengan paketnya, dengan karantina itu sekitar nggak sampai 1.500.000 lah, 1,2, 1,3 sudah cukup untuk dengan proses antar jemput ke bandara, kemudian hasil swab di hotel itu sendiri itu kan. Jangan coba untuk swab mandiri. Jadi tanya saja sama travelnya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian setelah hasil swab keluar, pada saat itu proses visa diajukan, ya. Atau waktu ketika proses swab kita sudah di swab dan menunggu hasil swab keluar, kita mengajukan visa. Dan visa itu kalau misalnya dari visa ini ada kuotanya. Kuota visa untuk saat ini memang sangat terbatas ya. Ini masuk fase ketiga umroh ya. Hanya dibatasi 10.000 jamaah umroh yang boleh memasuki Masjidil Haram perharinya, dan Indonesia sebenarnya dikasih kuota itu 1.000, sekitar 1.000, 10%-nya, 1%-nya 10% ya, 10% dari total 10.000 jamaah per hari. Tapi yang boleh naik, yang boleh berangkat itu hanya sekitar 300 orang. Kenapa? Karena pesawat Saudi Arabia hanya 1 kali schedule-nya per hari. Jadi kemudian yang kita mengacu pada kloter pertama, kloter kedua kemarin, setelah hasil swab mereka keluar, mereka menunggu di Bandara Soekarno-Hatta sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ternyata dari 325 seat pesawat Saudi Arabia, hanya yang bisa masuk sekitar 280-an orang. Jadi sisanya itu kita bilang gagal berangkat ya. Pada tanggal 1 November itu gagal berangkat dikarenakan satu, PCR tidak keluar, hasil PCR tidak keluar. Yang kedua, visa tidak keluar. Nah, jadi karena mereka memang pada saat itu tiba-tiba mendaftar. Jadi last limit lah. Jadi di last minute mereka mendaftar sehingga visa tidak keluar. Kemudian dialihkan ke pada tanggal 3 November. Jadi yang baru keluar. Jadi setelah pesawat itu bahkan yang tanggal 1 November itu di-delay sampai 4 jam. Jadi jamaah yang 200 sekian orang itu sudah masuk di dalam pesawat itu sampai 3 jam di dalam pesawat tidak bergerak. Kenapa? Karena masih ada jamaah lain yang sedang menunggu di luar. Sedang proses menunggu visa, proses menunggu PCR dan segala macamnya. Jadi agak repot memang yang tanggal 1 karena ini pilot project ya. Nah, dan kemudian yang gagal berangkat itu akhirnya dimundurkan berangkat tanggal 3 November. Nah, kalau kita melihat di pesawat Arab Saudi sendiri itu ya, kapasitas 320 orang, tidak ada social distancing. Ya, tidak ada social distancing. Jadi seperti ini kita dekat-dekatan, jadi lebih kurang dari 1 meter itu duduknya, dan itu artinya pesawat Saudi pada hari itu penuh walaupun ada bangku-bangku kosong karena ada yang tidak berhasil naik pesawat gitu. Jadi tidak ada social distancing sama sekali. Kemudian di dalam pesawat kita dikabarkan bahwasannya di dalam pesawat itu wajib memakai masker. Jadi pramugari dan pramugara itu selalu mengabsen
peserta atau penumpang kalau ada yang maskernya lepas ketika tidur atau tidak sengaja memang tidak pakai masker, itu akan diingatkan oleh pramugari. Jadi wajib semua memakai masker. Jadi Bapak Ibu, ya ini informasi yang harus kami sampaikan pahit-pahit ya, supaya apa? Supaya kita dapat mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu bayangkan ketika kita selama 8 jam atau bahkan 9 jam kalau dari Jakarta itu tidak boleh melepas masker sesaat pun. Nah, jadi ya pilihlah masker mungkin yang safe, tapi juga jangan terlalu ketat sehingga kita masih lebih sirkulasi kita bernafas juga masih terasa nyaman. Nah, kemudian makanan yang disampaikan, yang diberikan di atas pesawat itu lebih sederhana, tidak seperti penerbangan sebelum pandemi ya. Jadi untuk kita minta kopi, minta teh itu dibatasi sekarang. Nah, kemudian sampai di Arab Saudi, sampai di bandara, dan hanya boleh masuk ke terminal King Abdul Aziz di Jeddah. Belum diizinkan pesawat landing di bandara Prince Muhammad di Madinah. Jadi semua bandara masih difokuskan di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Cuman yang berbeda kali ini, bandara King Abdul Aziz Jeddah yang digunakan bukan lagi bandara haji, tetapi the new King Abdul Aziz Terminal. Jadi bandara yang bagus, sangat bagus sekarang ya, beda dengan yang kalau dulu kita umroh sampai di landing itu di Jeddah ya, kayaknya bandaranya mirip-mirip Sultan Iskandar Muda lah ya, tapi lebih bagus dari Kuala Namu lagi, atau lebih bagus dari Jakarta kalau dulunya. Tapi sekarang bandara King Abdul Aziz Jeddah itu sudah pakai baju baru gitu, dan itu luar biasa canggih dan luar biasa nyaman di Jeddah. Nah, sampai di Jeddah, ketika kita di pesawat tidak ada social distancing, tetapi di Jeddah itu sangat diperhatikan. Jadi masker tetap dipakai, social distancing diberlakukan. Jadi mereka punya titik-titik spot-spot yang di mana posisi-posisi kita antri berdiri. Nah, kemudian sampai di Jeddah, sampai di bandara, kita diminta untuk menunjukkan surat bebas COVID. Nah, jadi Bapak Ibu mohon memastikan kepada travel tempat bernaung Bapak Ibu, atau Bapak Ibu sendiri juga harus bisa cerdas lagi, lebih cerdas lagi, mengeprint ya, membawa hard copy hasil pemeriksaan PCR test di Jakarta. Jangan membawanya melalui soft copy atau simpan di HP saja. Kenapa? Karena nanti di Jeddah, petugas kesehatan di Jeddah itu akan menstempel hard copy hasil PCR untuk bisa diteruskan ke petugas-petugas yang lainnya. Jadi kalau misalnya pakai handphone, kan nggak mungkin handphone yang distempel gitu. Nah, jadi yang distempel itu kertasnya. Jadi pastikan itu terprint sebelum Bapak Ibu naik pesawat. Nah, kemudian karena antrian tidak sebanyak jamaah umroh sebelum pandemi, maka itu lancar-lancar saja, tidak ada yang berarti antriannya. Sampai di depan kita sudah ditunggu oleh bis. Ya, pada tanggal 1 November kemarin itu bahkan disambut oleh konjen ya, petugas-petugas dari pejabat-pejabat dari kedutaan Indonesia yang berada di Arab Saudi, karena itu negara pertama yang landing, bukan negara pertama sebenarnya, negara kedua, karena beberapa jam sebelumnya Pakistan sudah landing duluan. Seharusnya Indonesia landing duluan, termasuk rekor lah, negara pertama yang diizinkan berangkat umroh. Tapi karena di Indonesia delay 4 jam, makanya jadi Indonesia yang masuk jadi negara kedua yang landing. Padahal harusnya jadwalnya itu Indonesia duluan. Nah, jadi kemudian disambut dengan bus. Dan di dalam bus yang berbeda lagi, di bus itu biasanya kita kapasitas bus itu 49 sampai 50, tapi hari ini kapasitas bus hanya sekitar 25. Artinya yang boleh diisi hanya satu baris itu 2 orang saja. Jadi yang di dekat jendela saja yang diisi, yang di tengah-tengah itu tidak boleh diisi. Nah, bagaimana yang keluarga? Yang keluarga mungkin satu untuk sama anaknya bisa berdampingan, tetapi tetap menjaga jarak. Artinya kalau satu suami sama istri tetap ujung ke ujung, tapi kalau ada anaknya boleh di sampingnya. Jadi suaminya atau istrinya di ujung sebelah sana, jadi tidak bisa berdekatan. Nah, itu aturan yang sedang diberlakukan oleh pihak Arab Saudi. Nah, kemudian sampai kita di Mekah ya, karena kita masuk landing Jeddah, kemudian kita ke Mekah, atau bisa juga landing ke Madinah, karena yang kloter 1 kemarin itu langsung ke Mekah. Jadi sebagian jamaah itu ada yang mengambil mikot di atas pesawat,
Ada yang khawatir mengambil mikot di atas pesawat karena harus ada karantina 3 hari di Mekah. Jadi kalau perempuan mungkin nggak apa-apa, yang laki-laki ini untuk menahan ihram selama 3 hari ini khawatir batal dan segala macamnya, sehingga mereka sebagian tidak mengambil niat mikot di atas pesawat. Nah, kita karantina lagi di Mekah. Karantina di Mekah itu di hotel. Jadi di hotel di tempat kita menginap. Dan yang diizinkan buka hotel di Mekah hanya di Arab Saudi sekarang hanya hotel bertaraf bintang 4 dan bintang 5 saja. Jadi tidak ada hotel bintang 3. Kemudian hotel di seputar pelataran Masjidil Haram itu semuanya nggak ada level bintang 4 Bapak Ibu ya. Semuanya levelnya bintang 5 semua untuk pelataran Masjidil Haram. Jadi yang dibuka itu hotelnya Hilton Suite, Conrad, kemudian Tower Zamzam sebagian, kemudian Double Tree, kemudian beberapa hotel-hotel di seputaran Masjidil Haram itu bintang 5 dan itu dibuka. Nah, jadi kita dikarantina di dalam hotel dan dipastikan jangan keluar kamar. Jadi masalahnya orang Indonesia ini udah satu grup di kamar aja 2 hari, 3 hari kayaknya suntuk ya, boring ya. Kemudian pindah ke kamar-kamar yang lain untuk bercengkrama, dan itulah kegagalan dari kloter 1 dan kloter ketiga. Kloter kedua, tanggal 1 November dan 3 November. Jadi kebiasaan Indonesia ini kongko-kongko sehingga dari kamar ke kamar pindah-pindah, yang menyebabkan ada klaster-klaster baru di sana. Jadi makanya diinformasikan grup tanggal 1 November itu positif 8 orang COVID. Kemudian di grup tanggal 3 November dipastikan 5 orang positif COVID. Kenapa? Karena itu tadi kongko-kongko antara kamar ke kamar. Nah, jadi dan itu diperhatikan memang selalu dipantau oleh pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Kesehatannya dan muasasah visa, memastikan kita itu harus tertib. Jadi sehingga keluar kamar pun tidak boleh. Boring memang, tapi inilah jadi tantangan kita. Walaupun memang kita belum bisa ke Masjidil Haram, tetapi kalau hotel-hotel seputar pelataran Masjidil Haram itu bisa kita keraskan mic-nya. Kita bisa sholat berjamaah ke Masjidil Haram, ke imam Masjidil Haram ikut ya. Walaupun kondisinya memang dibatasi oleh dinding, tapi itu mungkin ada fatwa-fatwa bahwasannya di seputar Masjidil Haram itu merupakan sholat di seputar Masjidil Haram merupakan bagian dari Masjidil Haram. Itu khilafiyah, kita tidak bicarakan itu di sini gitu kan. Tapi minimal sekali kita bisa ikut sholat berjamaah dengan mengeraskan mic yang ada di dalam kamar kita. Nah, itu mungkin kita lebih banyak berzikir sajalah di dalam hotel sambil menunggu kita untuk dapat melaksanakan ibadah umroh ya, tawaf, sa'i dan seterusnya. Hari ketiga kemudian sebelum kita diizinkan untuk melaksanakan umroh, kembali kita di swab oleh pemerintah Arab Saudi itu di hotel. Jadi waktu di atas pesawat itu kita menuliskan angket ya, mengisi angket. Kita bersedia untuk di tes swab selama menjalani proses ibadah umroh. Jadi kita tidak bisa menolak itu. Nah, kalau menolak ya nggak masuk. Bisa jadi nggak masuk. Kita tahu sendiri Arab Saudi ini keras ya. Nah, jadi kalau sudah kita di kampung orang ya mau nggak mau kita harus mengalah. Di mana bumi bekerja, situ lagi. Jadi kita tetap harus mengisi angka itu, dan sebelum kita melaksanakan ibadah umroh itu di-swab kembali. Dan setelah hasilnya negatif, kemudian baru kita didampingi oleh muassasah untuk menuju ke tempat mikot. Jadi yang sudah mikot tetap ke Tanqim juga supaya berbarengan. Jadi antri semuanya dipantau oleh petugas-petugas Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan muassasah sampai di tempat mikot. Kemudian masuk ke Masjidil Haram hanya ada pintu-pintu khusus ya. Jadi hanya ada pintu khusus untuk sampai ke mataf. Ke masjid untuk sholat 5 waktu boleh, ada beberapa pintu yang dibuka, tapi untuk ke mataf itu khusus pintunya. Jadi kita berhenti dulu di seputar pintu King Fahad ya, di dekat Hotel Anjum, atau nanti di Hotel Ajiat, dekat Hotel Ajiat itu pintu-pintu yang bisa diakses untuk orang-orang yang menggunakan pakaian ihram untuk tawaf dan sa'i. Kemudian kita juga harus punya izin. Sebenarnya ada software ya, ada aplikasi online yang kita daftarkan, cuman karena kita sudah didampingi oleh petugas muassasah, kita tinggal masuk saja. Jadi yang memberikan izin masuk ke Masjidil Haram itu nanti ada petugas muassasah. Langsung kita menuju ke makaf, kemudian kita tawaf ya. Dan tawaf itu, nah ini sesuatu yang baru lagi nih gitu kan. Biasanya kita tawaf desak-desakan, biasanya kita tawaf buru-buru.
Tapi sekarang kita tawafnya dalam keadaan yang tenang. Kenapa? Ya kita bisa menikmati betul rasanya bagaimana tawaf itu tidak ada dorong-dorongan. Kita terserah kita mau lama, kita mau lari, kita mau jalan santai, itu sekarang sudah kembali ke kita. Nah ini tantangan baru nih, ini artinya kesempatan yang spesial diberikan Allah kepada orang-orang terpilih yang berangkat umroh di awal-awal, karena bisa di pelataran Matam itu tawafnya itu sangat bisa bisa khusyuk, bisa lebih menjiwai bagaimana Rasulullah dan Nabi Ibrahim ketika tawaf pada di zamannya gitu. Jadi kita bisa lebih tenang pada saat itu, karena tidak ada desakan. Hanya saja kita harus mengikuti garis shaf yang ada di seputaran Matam. Jadi tidak boleh keluar dari shaf itu. Kalau kita keluar, nanti akan ada polisi atau petugas yang menegur kita untuk kembali ke jalurnya. Jadi jangan ada berpisah. Kalau suami istri boleh berdekatan begini boleh, tapi kalau misalnya suami laki-laki dengan laki-laki itu tidak bisa berdekatan, itu dia harus ke belakang, jadi harus berbaris. Nah, kalau yang sudah selesai melaksanakan umroh, kira-kira proses tawaf itu bisa dilakukan selama 20 menit saja, dan itu mungkin kurang ya, karena satu putaran tawaf kalau santai itu ya sekitar 2 menit lah, 2 menit atau 3 menit. Nah kemudian dari selesai tawaf kita kemudian sholat sunat, dan sholat sunat juga nggak dilangkah-langkahin orang ya. Sholat sunat itu kalau biasa kita sebelum pandemi itu kita sujud, kepala kita diinjak, dilangkahin, tapi sekarang tidak, karena kita boleh memilih tempat di mana kita suka. Selama itu adalah tempat-tempat sholat yang sudah dipilih oleh petugas-petugas Masjidil Haram. Dan kemudian setelah kita sholat sunat, kita mau minum air zam-zam. Nah ini lagi sesuatu yang berbeda. Sebelumnya kita tinggal pencet tangki-tangki air. Sekarang sudah nggak ada lagi, jadi kita hanya diberikan botol-botol yang berisikan air zam-zam. Jadi hanya sekali pakai kemudian dibuang. Jadi botol itu tidak ada lagi pengisian di tangki-tangki, semua kemasan Masjidil Haram, kemasan air zam-zam sekarang itu dalam bentuk botol. Makanya kalau misalnya saya ngomong terlalu lama, bisa diingat. Kemudian kita menuju Mas'ar ya, tempat sa'i. Sekali lagi sa'i sekarang walaupun sebelumnya ketika sebelum pandemi sa'i itu tidak terlalu berdesakan, tapi karena kondisi sekarang yang jamaah juga tidak begitu ramai, semakin lapang ya, semakin lapang sa'i, dan yang dibuka hanya satu lantai saja. Jadi tidak ada lantai kalau dulu ada lantai dasar 1, 2, dan 3. Nah, sekarang dibuka hanya lantai 1 saja. Jadi ada 2, 3 itu tidak dibuka. Nah, kemudian setelah kita selesai melaksanakan ibadah umroh, jadi umroh itu hanya dibatasi waktunya, itu 3 jam, tidak boleh lebih. Nah, jadi Bapak Ibu kalau melaksanakan umroh nanti mau memastikan bahwasannya selesai dalam waktu 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam, kalau Bapak Ibu keluar ke kamar mandi ketika waktu masuk tawaf, kemudian keluar kamar mandi, itu akan repot sekali urusannya. Maka dari itu memastikan sebelum untuk melaksanakan tawaf itu wudhu sudah semua, kemudian jangan lagi nanti sesak ke kamar mandi, mau buang air kecil atau buang air besar, karena waktu mau masuknya itu repot saja. Nah, jadi selesaikan semua tawaf sa'inya, ya kemudian baru kita mau ambil wudhu atau kamar mandi itu boleh. Nah, jadi 3 jam saja dibatasi. Nah kemudian setelah selesai melaksanakan umroh, kita besoknya itu diizinkan untuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram, walaupun dengan izin dari muasasah. Tapi yang kloter pertama, kloter kedua, tanggal 1 dan 3 November, mereka tidak diizinkan untuk sholat di Masjidil Haram. Kayak saya sampaikan tadi, ini bisa jadi persentasenya kurang dari 50% keberhasilan, karena mereka hanya diizinkan 3 jam saja di Masjidil Haram. Setelah itu kembali di karantina di hotel. Kenapa? Karena tidak tertib. Jadi nanti kalau misalnya kita ada grup keberangkatan, Bapak Ibu memastikan untuk tertib. Kalau disuruh karantina, maka karantinalah. Di situ adalah momentum kita untuk memperbanyak zikir ya, itikaf. Walaupun itikafnya mungkin di hotel gitu kan, tapi kita punya kesempatan untuk bisa beribadah setelah umroh ya di Masjidil Haram. Kalau kita nggak tertib, itu bisa jadi dihukum dan kembali lagi di hotel. Jadi grup tanggal 1 tanggal 3 November itu selama 10 hari itu hanya 3 jam di Masjidil Haram, sisanya di hotel. Bayangkan selama 1 minggu itu di hotel saja, dan itu tidak boleh keluar. Ya kalau bawa istri enak. Nah, kalau pasangan suami istri enak. Kalau kita sendiri dengan orang yang tidak kenal, kayaknya gimana kita selama seminggu di dalam kamar saja kan? Itu akibat tidak tertib.
akibat tidak tertib. Jadi gara-gara 1-2 orang ya, kita sebutkan itu oknum lah kita bilang, 1-2 orang sehingga semuanya jadi kena korban. Nah, jadi jangan sampai kita egois ya dengan diri kita, tetapi mengorbankan jamaah-jamaah lain yang sebenarnya sudah niat betul-betul mau ibadah, karena 1-2 orang oknum yang tidak tertib, yang lain jadi korban. Dan bahkan seluruh jamaah atau calon-calon jamaah Indonesia atau negara lain itu bisa jadi korban gara-gara 1-2 oknum ini. Kenapa? Karena Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi itu melihat ini orang Indonesia, yang tidak tertib ini orang Indonesia. Padahal mungkin 1, 2, 3 orang saja tidak tertib. Tapi akhirnya mereka mengeneralisir semua jamaah Indonesia tidak tertib. Nah, itu ya kita kembalikanlah nanti ke ustaz-ustaz ya, bagaimana tuh dosa mereka sehingga mereka mengorbankan, karena keegoisannya mengorbankan jamaah-jamaah yang sudah rindu sekali ke Baitullah. Nah, kemudian ada yang berbeda lagi, tidak adanya ziarah kota. Nah, jadi kita tidak ada ziarah kota. Kalau biasanya kita ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, kemudian umroh kedua melalui Tanim atau melalui Jirona, untuk sementara itu ditiadakan. Tidak ada ke Jabal Rahmah, ke Arafah, tidak ada. Sementara tidak ada. Nah, kloter pertama, kloter kedua tidak diizinkan ke Madinah. Nah, tapi grup setelah itu sampai grup yang berangkat hari ini itu semuanya alhamdulillah diizinkan ke Madinah, bahkan diizinkan untuk ziarah ke Raudhah. Ya, saya agak bergetar ketika menyampaikan ini karena 10 bulan kita rindu sekali gitu kan. 10 bulan kita melihat media-media live Masjidil Haram Raudhah itu rindu sekali rasanya, tapi ya apa boleh buat, kita belum bisa saat ini gitu. Alhamdulillah sekarang sudah dibuka dan ketika kita melihat ada jamaah-jamaah yang menangis di dalam Raudhah. Jadi Raudhah masuknya juga tidak desak-desakan seperti dulu gitu kan. Jadi ada titik-titik. Nah, kalau dulu ya saya punya video tuh. Kalau dulu kita yang bagi laki-laki ya, masuk keluar dari Raudhah itu dari depan Kubah Hijau. Nah, dari yang pintu keluarnya menuju ke Baqi. Nah, sekarang itu menjadi tempat masuk ke Raudhah. Pintu masuk ke Raudhahnya itu tempat keluar kita waktu itu. Jadi berbeda, mereka merubah semua pola pintu ya, petugas-petugas Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi merubah semua pola pintu sehingga banyak sekali perbedaan. Nah, jadi itu juga yang merupakan spesial bagi orang-orang terpilih yang bisa menunaikan ibadah umroh di masa pandemi ini, karena perbedaannya banyak, kemudian dengan ketenangan dan kekusukan. Terlebih lagi memang tidak berdesakan. Jadi doa itu benar-benar kita bisa panjatkan tenang, nggak diusir. Kalau dulu kita berdoa di Raudhah itu ya jadi kita diusir, suruh keluar, kita disuruh pergi kita. Sekarang kita berdoa di Raudhah itu tenang, tidak ada gangguan sama sekali. Walaupun kita memang tetap dikasih waktu ya untuk memastikan saudara-saudara kita yang lain juga punya kesempatan yang sama menikmati ibadah di dalam Raudhah itu sendiri. Kemudian di Madinah kita tidak ada karantina lagi. Jadi karantina itu ketika kota pertama yang kita datangi. Kalau kita ke Madinah dulu, sekarang informasi yang sudah saya dapatkan itu bisa ke Madinah dulu. Walaupun landingnya Jeddah, kita bypass ke Madinah dan tetap di karantina juga di Madinah. Nah, kemudian ke Mekahnya itu tidak ada karantina lagi. Itu mungkin hasil evaluasi grup-grup yang sudah berangkat ya. Dan kalau kita melihat oase, mungkin saya bilang tadi oase sudah semakin terang. Kami juga sudah mendapatkan email dari GACA ya. GACA itu General Authority Center Arab Saudi ya, di bandara Jeddah, mengizinkan pesawat lain untuk terbang dan landing di Arab Saudi. Nah, jadi memang pilot projectnya akan muncul nanti sesaat lagi ya, Desember ini akan muncul pesawat yang kita lihat tadi, saya pagi tadi sudah juga melihat update-nya sudah muncul di sistem IATA, bahwasannya sudah diizinkan, sudah masuk slot untuk penerbangan ya Surabaya ke Jeddah ya, bukan Arab Saudi Airlines tapi pesawat lain. Berarti nggak kita kalau jamaah Aceh ini nggak ke Jakarta dulu, bisa langsung. Nah, ini kita sedang melobi juga ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu kita juga melobi ke Bapak Arfi Hatim ya, selaku Direktur WHO, bagaimana kalau Aceh ini bisa dijadikan tempat transit gitu ya, tempat transit. Jadi sehingga Mekahnya ya, karena kondisi kita itu Serambi Mekah. Jadi kalau Serambi Mekah itu dulu, kalau orang Aceh sendiri bahkan tidak tahu, kalau ditanya kenapa Aceh disebut Serambi Mekah,
karena lebih dekat ke Mekah. Padahal tidak itu jawabannya gitu kan. Karena dulu semua jamaah haji Indonesia ya ketika naik kapal itu semuanya transit di Aceh. Makanya disebut dengan Serambi Mekah. Dan kita harapan kita kemarin menyampaikan ke Pak Harfi, mungkin Serambi Mekah itu bisa kita kembalikan lagi ruhnya di Aceh dengan catatan mungkin jamaah Surabaya transit dulu ke Aceh, Aceh ikut numpang naik ke pesawat yang sama menuju ke Jeddah. Tapi memang kita melihat peraturan Kementerian Hukum dan HAM hanya menyatakan 5 kota yang merupakan bandara yang diizinkan untuk menjadi terminal internasional, yaitu Sumatera itu ada Kuala Namu, Jakarta, Soekarno-Hatta, Juanda di Surabaya, kemudian Makassar. Jadi hanya 4 kota, bukan 5 kota, 4 kota yang diizinkan untuk masuk dan keluar masuknya pesawat dari dalam dan keluar negeri internasional. Jadi kemungkinan Aceh belum bisa. Jadi paling dekat kita kalau dari Aceh ya harus ke Medan dulu. Baik, alhamdulillah sudah terbayang bagi kita gimana pelaksanaan umroh di masa new normal ini. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dan baik, pada kali ini kita berikan waktu untuk peserta yang mau menanyakan langsung kepada Ustadz gimana persiapan umroh di era new normal. Yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada isu-isu yang beredar di luar, boleh dikonfirmasi. Oke, siapa yang mau nanya bisa raise hand di aplikasi Zoom. Benar sekali bahwasannya pemerintah Arab Saudi sangat membatasi jamaah-jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Salah satunya adalah range usia. Jadi range usia yang diizinkan untuk stamp visa umroh pada kesempatan kali ini hanya usia di antara 18 sampai 50 tahun. Nah, jadi kalau usia kita usia produktif ya, 18 sampai 50 tahun itu diizinkan umroh dengan catatan. Jadi ada dengan catatan lagi, dalam 18 sampai 50 tahun itu memiliki kesehatan yang prima. Artinya tidak ada gejala diabetes, tidak ada DM, kemudian tidak obesitas, ya, tidak memiliki gejala, tidak memiliki penyakit jantung. Nah, jadi ada beberapa spesifikasi yang dibolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi hanya 18 sampai 50 tahun saja. Benar sekali bahwasannya memang pada saat ini masih 18 sampai 50 tahun, karena ini masih masuk fase ketiga pembukaan umroh, jadi belum pembukaan umroh yang normal. Dengan harapan Januari nanti, pertanggal 1 Januari itu akan masuk fase keempat yang akan membolehkan jamaah umroh dengan kapasitas kira-kira 100.000. Jadi kalau 100.000 hampir normal ya. Dan mudah-mudahan ketika fase itu dibuka, tidak ada lagi pembatasan usia. Harapan kita seperti itu, doa kita seperti itu. Kemudian apakah itu bisa dipastikan? Kembali lagi, tidak ada yang bisa kita pastikan untuk di masa pandemi sekarang ini. Nah, kemudian jamaah-jamaah yang sudah mendaftar, yang terkendala dan terhambat ya, terpending sementara karena harusnya berangkat bulan Maret kemarin atau bulan April, Ramadan dan seterusnya. Kemudian karena Arab Saudi menutup akses untuk ke Masjidil Haram, sehingga jamaah-jamaah umroh yang sudah mendaftar ini memang sementara ini memang datanya masih di kami ya, di sebagian beberapa travel masih ada datanya, bahkan sebagian memang ada yang sudah meminta refund dan ada yang memang refundnya itu tidak bisa kita berlakukan 100%. Artinya apa? Kenapa tidak bisa diberlakukan 100%? Karena sebahagian komponen ya, jamaah yang sudah mendaftar, yang sudah tinggal menunggu keberangkatan kemarin, prosesnya semua kita sudah siapkan, visa sudah kita ajukan, tiket sudah kita issue dan segala macam. Kemudian terkendala karena pandemi, tidak bisa berangkat. Nah, dana-dana yang masih ada di travel ya, kalau di Abu Sirat itu dana-dana yang masih dana di Abu Sirat itu bisa kita refundkan. Artinya kita tidak akan menghambat proses refund. Kalau memang dananya ada di kita dan itu jamaah meminta kembali karena kondisi pandemi, ekonomi, resesi dan segala macam, kita tidak akan menahan dana yang ada di kita, kita kembalikan.
Hanya saja ada beberapa komponen biaya yang sudah kita serahkan atau sudah kita belikan komponen tersebut. Contoh misalnya tiket. Jadi dana yang sudah diserahkan jamaah, dana itu sebagian sudah kita belikan tiket. Jadi posisi dananya berada di maskapai gitu kan, atau di platform-platform tempat kita membeli tiket. Kita coba berkomunikasi dengan airline maskapai. Nah, kalau misalnya sebagian maskapai boleh untuk merefundkan ya, termasuk Arab Saudi sebenarnya boleh. Cuman terkadang kita kemarin membelinya dari platform pihak ketiga ya, dari OTA ya, online travel. Dan sebagian online travel ini, OTA ini tidak memberikan kesempatan kita untuk refund, hanya bisa reschedule saja. Nah, sebagian walaupun kami memang beberapa maskapai AirAsia, contohnya AirAsia, kemudian sebagian Saudi Arabia sudah bisa kita tarik, kemudian itu bisa refund dan itu bisa kita kembalikan ke jamaah. Tapi kalau contoh Etihad memang belum bisa kita kembalikan karena mereka aturannya Etihad ini hanya boleh reschedule. Nah, jadi kemudian untuk masalah visa lagi Mbak Maria ya, visa yang untuk Arab Saudi yang vouchernya sudah terbit ya, kita sudah memberikan sudah saldo kita sudah terdebit ke muasasah, itu hanya bisa reschedule ya, jadi tidak bisa refund. Walaupun aturannya yang kita baca bulan 3 bulan 4 kemarin itu kita bisa merefund dana visa yang sudah didebit oleh muasasah, itu peraturannya. Tapi sampai hari ini ketika kita menagih ke muasasah sampaikan kami pun, kata muasasah, dana kami sudah, saldo kami sudah terdebit oleh Kementerian Haji, dan sampai hari ini dana kami belum direfundkan oleh Kementerian Haji ke muasasah. Jadi muasasah juga belum bisa mengembalikan ke travel karena kondisinya seperti itu. Nah, jadi dana visa sampai saat ini masih yang sudah mengajukan visa masih tertahan di muasasah atau di Kementerian Haji. Nah, kemudian jamaah yang sudah mendaftar meninggal karena menunggu proses umroh dibuka kembali. Nah, itu bagaimana kondisinya? Sebahagian mungkin airline bisa kita coba mengajukan untuk pembatalan, mungkin dengan surat-surat kematian dan segala macam ya, fakta-fakta, bukti-bukti otentik bahwasanya memang jamaah ini sudah meninggal dan tidak mungkin lagi untuk berangkat. Dan mudah-mudahan itu bisa kita coba ajukan dan biayanya, dananya bisa direfundkan. Atau minimal sekali bisa kita gantikan dengan orang lain, berbentuk voucher dan kita bisa gantikan dengan orang lain. Harapan kita seperti itu. Namun sekali lagi dampak airline juga berat sekali. Mereka juga hampir sebagian pesawat sudah menyatakan bangkrut ya. Mudah-mudahan lobby-lobby atau usaha-usaha seperti ini bisa kita lakukan. Dan harapan kami Mbak Maria, yang jamaah Mbak Maria yang sudah terdaftar di kami, itu kita coba mengajukan ke airline untuk kita bisa refundkan, atau minimal sekali berbentuk deposit saldo ya, kita gantikan nama saja. Jadi kalau ada jamaah lain mendaftar kita pakai saldo itu. Dan kemudian untuk visa Arab Saudi yang jamaah Mbak Maria belum kita masukin dan itu sudah kita refundkan, yang hanya saja untuk LA. Jadi kalau jamaah kalau keluarga sudah perlu mengetahui bahwasanya jamaah Mbak Maria ini banyak ya, yang harusnya kita berangkat kemarin itu bulan Maret itu bulan April ya, bulan April itu untuk umroh 4 negara ya, Mesir, Palestina, Saudi Arabia, dan umroh dan Arab Saudi, tapi terkendala. Nah, jadi sehingga yang untuk LA, hotel dan visa di Israel, di Palestina itu masih ditahan oleh broker, masih ditahan oleh operator tour. Dan saya juga sudah coba menyampaikan mungkin hotel bisa kita refundkan, tapi pada prinsipnya visa yang mereka bilang sudah terdebit di pemerintah, karena masuk ke Palestina ini bayar visanya ke Israel ya Pak. Nah, jadi itu sedihnya kita umat muslim ini ya. Jadi mereka menyampaikan bahwasannya visa sudah terdebit. Tapi saya sedang meminta bukti bahwasannya kalau memang sudah terdebit visa Israel, mana buktinya? Kalau memang belum, maka kita coba untuk meminta merefundkan, atau minimal sekali tadi kita bisa gantikan nama saja. Dan harapan kita gitu Mbak Maria, kita tidak putus asa, kita tetap berusaha untuk bisa mengakomodir jamaah Mbak Maria yang beberapa waktu lalu meninggal karena menunggu proses keberangkatan umroh.
Insya Allah kita coba berusaha dan mudah-mudahan karena memang Mbak Maria juga mohon mengirimkan bukti-bukti ya bahwasanya memang jamaah tersebut ada surat kematiannya sehingga kita bisa lebih mudah untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak yang sudah kita coba ajak kerjasama dalam keberangkatan umroh ini. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita coba akan merilis program umroh ya. Mudah-mudahan ini kloter pertama yang akan berangkat dari Sumatera. Tanggal 25 Desember kita akan coba merilis program umroh premium karena hanya berbentuk hotelnya hotel bintang 5 di Mekah, hotel bintang 4 di Madinah dengan menggunakan pesawat Lion Air Premium. Artinya Lion Air Premium ini bukan Lion Air seperti pesawat dari Banda Aceh atau dari Medan ke Jakarta, tetapi Lion Air Premium ini sebenarnya isinya adalah batik air. Namanya Lion, tapi di dalamnya fasilitas servisnya semua seperti batik air ya. Ada bisnis kelas, kemudian ada entertain dan segala macamnya sama seperti pesawat eksklusif lainnya seperti Saudi Arabia ataupun Garuda. Nanti insya Allah akan kita coba share ke Bapak Ibu yang sudah mengikuti talk show ini. Baik Ustadz, Alhamdulillah sudah pukul 11.32. Saya kira ini antusias para peserta alhamdulillah luar biasa. Mungkin kerinduan mereka semua, kerinduan kita semua untuk bisa kembali umroh seperti sedia kala. Jadi Ustadz, gimana saran Ustadz? Sebaiknya menurut Ustadz nih, apakah kita menancapkan azam untuk berangkat terus sekarang atau kita tunggu normal saja pandemi ini berakhir baru kita berangkat? Gimana Ustadz? Ya, itu kondisional ya. Jadi kalau saran itu bisa kita mengembalikan ke diri kita masing-masing. Bagi saya, kalau saya menyarankan Bapak Ibu yang diberikan kesempatan oleh Allah dalam segi range usia yang masuk kategori diperbolehkan, kemudian yang tidak berdampak ekonominya karena pandemi ya, artinya finansial pendapatannya normal-normal saja, kemudian yang memiliki kesehatan yang cukup baik untuk bisa berangkat umroh, mungkin bisa jadi salah satu menguatkan niat ya dan azam untuk bisa berangkat umroh di awal-awal seperti ini. Karena sekali lagi saya bilang, satu karena kerinduan, yang kedua karena memang yang berangkat di awal-awal ini adalah orang-orang pilihan ya. Kalau yang usianya di atas itu berarti tidak terpilih ya, gitu kan. Dan usia yang di bawah 50, di atas 18-an berarti orang-orang terpilih. Dan itu akan menjadi satu kekhusukan tersendiri ya, memiliki chemistry yang berbeda dengan umroh-umroh yang sebelumnya gitu kan. Karena ketenangan yang kita dapatkan, kemudian fasilitas yang jauh dari sebelum-sebelumnya karena hotelnya hotel berbintang semua, tidak perlu berdesakan, kemudian karena memang ya kita bisa lebih menikmati ibadah yang lebih khusyuk untuk bisa berangkat umroh di awal-awal ini. Tetapi juga bagi keluarga Busira, saudara-saudara Bapak Ibu yang mungkin sudah rindu tapi karena ketidakmampuan atau tidak lolos dari syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Arab Saudi, jangan putus asa ya, jangan putus asa. Mari sama-sama kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan umroh kembali normal, dibuka di awal tahun 2021 dengan tanpa batasan usia, dengan aturan-aturan yang tidak menyulitkan jamaah. Kemudian ya mungkin memang tidak bisa dipungkiri ya, sebagian jamaah ingin sekali berangkat umroh tapi kondisi keuangan yang pas-pasan. Jadi kita sudah beberapa kali pengalaman, Ustadz kami nggak apa-apa, hotelnya jauh juga nggak masalah, kami makannya juga ala kadarnya nggak apa-apa Ustadz, tapi kami ingin sampai sujud dan bertakbir di depan Baitullah. Itu yang selalu menjadi motivasi kami di Abu Sirah gitu kan. Kami akan coba mengakomodir semua keinginan jamaah yang niatnya untuk mencari keridhaan Allah di tanah suci. Artinya ketika aturan sudah normal kembali, fasilitas-fasilitas seperti itu pilihan sesuai yang diinginkan oleh jamaah bisa kita buat, bisa kita arrange, dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi di awal tahun
Amin ya rabbal alamin. Kita semua juga terus berdoa agar pandemi ini berakhir dan kembali normal sehingga umroh yang kita inginkan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jazakallah khair Ustaz atas waktunya dan atensinya, juga kepada partisipan Zoom meeting kali ini. Jazakumullah khair semua telah berhadir dan menyempatkan waktunya. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum